Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Niputu Ayu Mandalai Sasa Albacara dan rekan saya Niputu Miranda Putri. Sekarang kami akan memulai presentasi penelitian kami yang berjudul Kombinasi Bulu Ayam dan Tongkol Jagung berbasis plasticizer gliserol dan CMC sebagai edible film. Adapun yang melatar belakangi penelitian kami kali ini, yang dimana peningkatan kebutuhan pangan akibat dari laju penduduk yang tidak terkendali mengakibatkan kenaikan atau peningkatan dari jumlah limbah plastik pengemas makanan yang terbuat dari polimer sintetis. Ya, maka dari itu diperlukan suatu plastik yang terbuat dari bahan alami dan bersifat biodegradable sebagai pengganti plastik sintetis untuk mengatasi masalah lingkungan. Edible film merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan sebagai pengganti plastik sintetis. Salah satu limbah yang mengandung keratin adalah bulu ayam sebagai filler dalam pembuatan edible film. Kemudian yang kedua ada tongkol jagung. Limbah tongkol jagung yang digunakan sebagai biopolimer dalam pembuatan edible film. Kemudian ada pun gliserol dan CMC sebagai plasticizer. Nah, dari keempat bahan tersebut dapat digunakan sebagai suatu produk penelitian yakni edible film. Dari latar belakang yang telah saya paparkan tadi, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah karakteristik edible film keratin bulu ayam dan pati tongkol jagung dari segi fisiknya? Kemudian yang kedua, bagaimanakah karakteristik edible film keratin bulu ayam dan pati tongkol jagung dari segi kimia? Kemudian yang ketiga, bagaimanakah pengaruh edible film dari keratin bulu ayam dan pati tongkol jagung terhadap kerusakan bahan pangan seperti buah tomat selama penyimpanan dari analisa coating. Kemudian, ada pun tujuan dari penelitian yang kami lakukan yang bisa Dewan Juri lihat pada slide berikut. Adapun tinjauan pustaka yang kami gunakan, yang pertama keratin bulu ayam, yang kedua pati tongkol jagung, yang ketiga edible film, dan yang keempat adalah plasticizer, gliserol, dan CMC. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Maret sampai bulan Mei 2020. Pelaksanaan penelitian serta penyusunan karya ilmiah ini dilakukan di beberapa tempat, yaitu Laboratorium Kimia SMA Negeri 3 Denpasar, Laboratorium Biomaterial LIPI Cibinong, Rumah Penulis, Peternakan Ayam, Pantai Sindu, Pantai Matahari Terbit, dan Pantai Sanur. Metode dalam penelitian ini dibagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama, isolasi pati tongkol jagung. Tongkol jagung sudah didapatkan, dipotong kecil-kecil. Kemudian di blender. Ampasnya kemudian disaring dengan kain kase. Ampas tersebut kemudian dibuang dan air yang mengandung pati diendapkan selama 24 jam. Pati yang sudah mengendap disaring dan dikeringkan di bawah sinar matahari. Tahap yang kedua yakni isolasi keratin bulu ayam. Bulu ayam yang telah didapatkan selanjutnya dipotong kecil-kecil. Kemudian larutkan natrium sulfida ke dalam 1 liter Aquades. Kemudian, campurkan dengan 100 gram bulu ayam dan diaduk secara terus-menerus selama 5 jam. Setelah 5 jam pengadukan, larutan tersebut disaring untuk menghilangkan semua partikel bulu. Kemudian diendapkan dengan HCl2 molar untuk mendapatkan endapan yang lebih padat. Selanjutnya, keringkan di bawah sinar matahari. Tahapan selanjutnya yakni pembuatan edible film. Larutkan keratin dan pati untuk masing-masing perlakuan. Selanjutnya, larutkan 3 gram CMC. Setelah itu, masukkan keratin dan pati yang telah dilarutkan, serta ditambahkan 1 ml gliserol. Lalu aduk hingga homogen. Adonan yang sudah diaduk tersebut diukur volumenya. Selanjutnya, dituangkan ke atas cetakan. Adonan di oven pada suhu 110 derajat Celcius selama 60 menit. Prosedur yang terakhir yaitu uji karakteristik edible film dari segi fisik dan segi kimianya. Kemudian di sini saya akan menyampaikan hasil dan pembahasan. Yang pertama dari hasil uji analisis ketebalan, yakni edible film ini bersifat tipis dengan ketebalan hanya 2,0 mm sampai 2,5 mm. Hasil uji kelarutan. Dari hasil uji tersebut terbukti bahwa ketiga perlakuan dapat memenuhi syarat uji kelarutan yang dimana dapat larut dalam waktu 24 jam. Kemudian yang keempat dari hasil uji daya serap air tertinggi yang dihasilkan dari P1 yang memiliki kadar pati paling tinggi. Kemudian yang kelima ada hasil uji laju transmisi uap air yang memiliki parameter nilai dari 0,21 sampai 0,48 yang termasuk memenuhi syarat standar nilai laju transmisi uap air yang maksimal 7 gram per hari per meter kuadrat. Hasil dan pembahasan yang selanjutnya yaitu uji biodegradasi.
Berdasarkan hasil uji biodegradasi, didapatkan hasil bahwa edible film yang terurai dalam tanah yaitu sebesar 61,50% sampai 65,10%, yang menandakan bahwa edible film ini dapat terurai dalam tanah dengan waktu kurang dari 60 hari. Hasil dan pembahasan selanjutnya yaitu uji coating. Proses pembusukan tomat yang tidak dilapisi adonan terjadi di hari ke-6, sedangkan tomat yang dilapisi adonan, pembusukannya terjadi di hari ke-7. Yang selanjutnya yaitu uji FTIR. Berdasarkan hasil uji FTIR, didapatkan perbandingan bahwa gugus fungsi fenol monomer alkohol yang terdapat di dalam edible film tidak terdapat di dalam keratin dan pati, yang menunjukkan bahwa terjadinya ikatan atau terdapat ikatan antara keratin bulu ayam dan pati tongkol jagung di dalam edible film. Jadi di sini saya akan menyampaikan kesimpulan. Yang pertama dari uji ketebalan, P1 dan P3 memiliki nilai yang sama yaitu 2,43%. Kemudian dari kelarutan, semua pelakukan dapat larut dalam waktu 24 jam. Kemudian dari daya serap air, P3 memiliki nilai tertinggi dengan mendekati kontrol. Kemudian dari hasil uji biodegradasi, semua pelakukan dapat terurai dalam waktu 5 hari. Kemudian dari uji coating, tomat yang dilapisi dengan adonan pembusukannya lebih cepat 1 hari dari tomat yang tidak dilapisi adonan. Kemudian terakhir dari uji organoleptik, yang dimana dari segi warna dan aroma P1 memiliki nilai tertinggi dengan 3,10 dan 3,07. Kemudian dari segi tekstur P3 memiliki nilai tertinggi dengan 3,08. Kemudian saran untuk penelitian ini bisa Dewan Juri lihat pada slide berikut. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah-salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.